Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam kesempatan ibadah kaum perempuan. Kita akan mendengarkan renungan pada sore hari ini, dan sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, yang baik, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Engkau penuh dengan kemuliaan ya Tuhan, selalu menjaga kami, selalu memberikan kami kekuatan baru sepanjang hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, dan kami percaya bahwa kesempatan pada sore hari ini ya Bapa, ketika kami akan memulai ibadah kaum perempuan dalam bentuk renungan singkat, kiranya Tuhan mengurapi kami untuk kami dapat benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang mau membuka lebar-lebar telinga dan juga hal-hal lainnya ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Engkau urapi hamba sehingga hamba boleh melakukan tugas untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah hidup dalam kerendahan hati. Ibu-ibu, Abraham Maslow adalah seorang teoretikus dan psikolog yang memperkenalkan teori hierarki kebutuhan. Jadi menurut Maslow ada 5 tingkatan hierarki kebutuhan. Jadi dia bentuknya seperti piramida. Yang nomor 1 adalah paling besar, nanti dia ke atas. Nah, menurut kebutuhan Maslow, 5 kebutuhan itu adalah kebutuhan fisiologi. Jadi yang paling bawah nih, yang paling besar adalah fisiologi. Kedua adalah kebutuhan akan keamanan. Ketiga, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan terakhir, yang paling kecil di atas kerucut itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, pengantar ini akan dibatasi oleh kita. Hanya yang akan dibahas pada hari ini adalah kebutuhan akan penghargaan. Ibu yang dikasih, mari kita lihat bahwa kebutuhan akan penghargaan ini adalah di mana seseorang akan berperilaku menurut motivasinya untuk mendapatkan penghargaan dan juga rasa hormat. Nah, bukan penghargaan berupa medali, bukan juga penghargaan berupa piala. Nah, di sini tetapi penghargaan ini terkait dengan pertama ada martabat,
prestasi, penguasaan, dan kemandirian. Dan penghargaan ini juga terkait dengan status, atensi adalah perhatian ya Ibu-Ibu, dan juga reputasi. Nah, ketika kita mulai terpaut pada hal-hal yang namanya status, atensi, dan reputasi, di sini kita sudah rawan untuk tercemar. Kita akan terjebak dalam yang namanya kesombongan. Dan kita lupa bahwa seharusnya kita mengupayakan perilaku hidup yang rendah hati. Nah, disinilah kita akan merefleksikan firman Tuhan bahwa kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Nah, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus ini berbicara tentang status anggota jemaat di Korintus. Status sosial mereka dalam tatanan koloni Romawi rupanya menjadi hal yang krusial. Itu menjadi hal yang penting di Romawi, bahwa mereka itu harus mempunyai status. Maka status sosial tiap-tiap orang di sana itu diklarifikasi. Apakah dia negara Romawi atau non Romawi? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia budak atau orang yang bebas? Nah, menurut konteks di dalam pembacaan kita pada hari ini, di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31, tadi kita membaca bahwa ada 3 figur yang diidentifikasi oleh Paulus. Di antaranya, yang pertama, orang bijak. Yang kedua adalah orang yang berpengaruh. Yang ketiga adalah orang yang terpandang. Nah, ini adalah 3 figur yang sudah diklasifikasikan oleh Paulus. Dan mereka ini disebut juga kelompok elit sosial di koloni Romawi. Nah, Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi identifikasi itu ternyata sangat kontras, sangat berbeda sekali. Karena ketika disejajarkan dengan status orang-orang di jemaat Korintus, ternyata tidak banyak orang-orang di sana yang masuk dalam kategori elit tadi. Ternyata hanya sedikit yang masuk, yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Namun demikian, Paulus hendak menyampaikan di dalam pembacaan ini tentang pembaruan, yaitu tentang orang yang bodoh, orang lemah, orang yang tidak terpandang, orang yang dianggap hina. Justru mereka yang akan dipilih oleh Allah, dan Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang kategorinya elit tadi, yaitu orang bijak, orang berpengaruh, dan juga orang yang terpandang. Nah, hari ini Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk tidak bermegahkan diri, tidak memegahkan diri di hadapan Allah. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus bagi jemaatnya di Korintus. Dan tentunya ini berlaku juga bagi kita semua. Jadi kita diajar untuk memelihara sikap rendah hati yang telah diwujudkan oleh Yesus Kristus. Ibu yang dikasih Tuhan, secara naluri kita manusia pasti ingin dipuji. Ada yang senang ingin dipuji, ada yang maunya dipuji, ingin diperhatikan, ada juga yang ingin diprioritaskan, diutamakan. Ada yang ingin merasa dihargai dan tidak mau direndahkan, apalagi disepelekan. Nah, karena itu kita cenderung ingin meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan diri. Nah, di dalam zaman yang keras sekarang, ini sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan image mereka kalau kita rendah hati, kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor dan gengsi kita nanti akan turun. Nah, Ibu dikasih Tuhan, apa sih dengan kerendahan hati itu? Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak yang ada di dalam diri seseorang, di mana seseorang itu akan membuat dia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Kita dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih pintar, tetapi sama, tidak merasa lebih baik, tidak merasa kita lebih mahir, tidak merasa kita lebih hebat.
dan kita dapat menghargai orang dengan tulus. Nah, itulah sifat kerendahan hati. Jadi ada ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati, yaitu pertama, orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahan, ibu-ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Ini adalah suatu tindakan yang sangat sulit ketika orang harus mengakui kesalahan. Kita sebagai manusia kadang memiliki rasa gengsi yang besar, takut kehilangan harga diri, takut disepelekan dan sebagainya apabila kita berani mengakui kesalahan. Nah, padahal di dalam kerelaan untuk kita berani meminta maaf, ini merupakan hal yang esensial, hal yang penting di mata Tuhan. Di dalam Amsal 28 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya itu akan disayangi. Ibu-ibu dikasih Tuhan, ciri-ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah mau belajar dan mau diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah ataupun di kampus, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita pun ini adalah sama seperti sekolah yang akan mendidik kita, yang akan mengajarkan kita. Ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, dimanapun kita berada, nah disitulah kita dapat belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari kesalahan kita, belajar dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, itu juga adalah proses belajar. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, kita ingat bahwa rendah hati itu adalah proses yang mau diajar dan mau belajar. Itu juga berkenaan dengan kasih Tuhan, karena Tuhan tidak akan mau mengajari kita kalau kita ini tidak rendah hati. Tuhan tidak akan mau mengajarkan orang yang merasa dirinya hebat, karena orang hebat itu merasa dirinya tidak berasal dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan hal-hal yang namanya kebaikan kepada orang yang merasa tinggi hati? Nah, keangkuhan itu akan merugikan diri kita sendiri, ibu-ibu dikasih Tuhan. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, yang ketiga adalah rendah hati itu tidak sombong. Tinggi hati ataupun sombong itu sama persamaan katanya. Jadi orang yang tidak memiliki kerendahan hati itu adalah orang yang sombong. Nah, zaman sekarang lagi ngetren dengan namanya humble bragging. Apa itu humble bragging, ibu dikasih Tuhan? Nah, humble bragging itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap kita yang rendah hati, tapi sebenarnya tujuannya itu bertolak belakang. Rendah hati yang meroket katanya. Jadi dia berperilaku, berkata-kata, bersikap rendah hati, tetapi tujuannya itu untuk menyombongkan diri, untuk mendapat pengakuan dari seseorang, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, humble bragging ini banyak terdapat di berbagai tempat, bisa dalam kehidupan interaksi kita sehari-hari. Misalnya tanpa sengaja kita bisa juga berkata-kata seperti orang humble bragging, polos, rendah hati, tetapi kita sedikit ingin pamer, ingin sombong. Ya, ini juga kadang-kadang bisa juga terjadi di dunia maya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ibu dikasih Tuhan, segala hal, termasuk hal-hal yang sederhana itu bisa dijadikan humble bragging. Misalnya kita ingin menyombongkan keberhasilan anak kita, kita ingin memamerkan rumah kita ingin menyombongkan harta benda kita ingin menunjukkan hal-hal yang hebat supaya orang lain tahu keberadaan kita, status kita saat itu. Nah, apakah humble bragging ini termasuk hal-hal yang sombong di mata Tuhan? Iya, kalau itu ditujukannya adalah untuk menyombongkan diri, nah itulah namanya kesombongan, dan kesombongan itu tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong? Karena orang sombong itu merasa sudah hebat. Dia tidak lagi merasa bahwa segala pemberiannya, anugerahnya, berkat-berkat itu berasal dari Tuhan. Karena dia merasa keberhasilannya itu adalah karena upaya sendiri, karena kerja keras sendiri. Nah, di dalam Alkitab
Tuhan memberikan hukuman bagi orang-orang yang sombong. Saya pernah membawakannya dalam renungan sudah beberapa bulan lalu, bahwa contoh orang yang sombong misalnya Daud. Nah, ketika Daud memang dia adalah orang yang sering sekali dipelihara Tuhan, Daud selalu diberikan keberhasilan, tetapi rupanya lama-kelamaan Daud ini menjadi sombong. Dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika dia menang dalam peperangan, dia meminta anak buahnya untuk menghitung jumlah pasukan. Jadi sebenarnya hal menghitung jumlah pasukan itu tidak diperkenankan, tetapi Daud melakukan itu, dan akibatnya Tuhan murka dan membinasakan pasukan Daud sebanyak 70.000 orang. Nah, contoh lagi dalam Alkitab orang yang sombong adalah Nebukadnezar, ibu-ibu dikasih Tuhan. Nebukadnezar merasa bahwa dia adalah raja yang hebat. Pemerintahannya dapat membuat kerajaan Babel menjadi sangat megah, sangat luar biasa, dan juga dapat mendirikan menara Babel. Itu merupakan kebanggaan yang luar biasa buat dia, sehingga Tuhan menghukumnya. Tuhan memberikan dia hukuman bahwa dia akan berperilaku seperti hewan, makanannya rumput, daun. Nah, disitulah hukuman Tuhan. Tapi bersyukur bahwa Daud dan Nebukadnezar adalah orang yang akhirnya mau mengakui kesalahan dan mereka bertobat, dan Allah memulihkan Daud serta Nebukadnezar. Beda dengan Herodes, ibu-ibu dikasih Tuhan. Herodes, dia pun sombong ketika memakai baju kerajaan dan berpidato di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu mengeluh-keluhkan, inilah suara Tuhan, kata mereka. Dan tentu saja itu membuat ponggah, membuat rasa sombong di Herodes. Dia melambai-lambaikan tangannya. Dan disitulah seketika malaikat Tuhan menampar atau memukul Herodes, dan Herodes mati seketika, dan mayatnya itu dibelatungin. Nah, itulah hukuman bagi orang-orang yang sombong. Kita beruntung ketika Tuhan masih menginginkan kita berubah, tapi beda dengan Herodes yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, keempat ciri-ciri orang yang rendah hati adalah tidak egois, melainkan dia mau mengutamakan kepentingan orang lain, mau menerima kritik. Itu adalah orang yang rendah hati. Mau menerima saran, itu adalah orang yang rendah hati. Mau mendengarkan masukan orang lain, itu juga salah satu ciri-ciri orang yang rendah hati. Lalu bagaimana kita sebagai kaum perempuan yang akan mengubah diri kita? Bagaimana kita dapat belajar untuk menjadi rendah hati? Nah, kita tentu saja mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Bagaimana ketika dia lahir lahir di kandang domba, kesehari-hariannya penuh dengan kesederhanaan. Dia menjadi seorang hamba yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi sama dengan kita. Kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ketika dia mencuci kaki murid-muridnya, mau merendahkan diri untuk sesama. Diajarkan kita kepada Tuhan Yesus juga agar kita pun mau merendahkan diri kepada sesama kita. Dan juga kita ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem ketika menaiki keledai. Nah, itu juga menunjukkan bahwa betapa mulianya, betapa Tuhan Yesus itu rendah hati, tidak sombong. Walaupun dia seorang raja, bukan naik kereta kuda, bukan naik kereta yang kencana, yang mewah, yang megah, bukan memakai baju besar kerajaan, tetapi dengan penuh kesederhanaannya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita ini dapat memperlakukan hidup kita seperti Tuhan Yesus, yang sederhana, yang ramah, yang baik terhadap semua orang, tidak marah walaupun dia ditangkap. Ketika muridnya membela dia, Tuhan Yesus memberikan suatu contoh kesabaran, bahkan mengambil telinga dari pasukan yang diputuskan oleh muridnya, disambungkan kembali. Tuhan Yesus tidak marah. Nah, disitulah teladan-teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, supaya inilah tentunya harus kita tiru, kita ikuti, kita pelajari. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentu saja rendah hati untuk kita
lakukan adalah suatu proses tidak mudah. Apabila kita memang ingin memulai hidup kita mau mengubah hidup kita, itu ada proses yang mungkin tidak langsung seketika itu terjadi, tetapi ketika kita menyadari bahwa Kristus telah lebih dahulu mengajarkan kepada kita, tentunya sedikit demi sedikit perilaku kita, sikap kita akan ingat bahwa tidak boleh seorang pun memegahkan dirinya di hadapan Allah, bahwa Allah akan meninggikan orang yang rendah hati dan akan menjatuhkan orang yang tinggi hati. Nah, disitulah Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar melalui pembacaan kita hari ini. Kita memulai untuk mencoba untuk merendahkan hati kita, dan kita wujudkan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagi ibu-ibu kaum perempuan yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya kepada komisi pengurus atau dapat menitipkannya kepada gereja dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menuliskan persembahan untuk kaum perempuan. Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, renungan singkat ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga yang Maha Kudus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Mulialah namamu Tuhan, kuduslah Engkau di tempat yang maha tinggi. Agunglah Engkau Bapa, mulialah namamu Yesus Kristus. Kami datang menyembahmu ya Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang bersujud di hadapanmu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa, untuk segala apa yang Kau berikan kepada kami, dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami, kebersamaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini. Tuhan telah mengajarkan kami bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk berlaku dalam hidup kami, dalam kerendahan hati kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin sikap hidup kami tidak menyenangkan Engkau ya Bapa. Mungkin tutur kata kami, sikap kami menyombongkan diri kami ya Bapa. Kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, janganlah kiranya Engkau murka dan marah terhadap kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dan berikan kami kesempatan untuk kami belajar, untuk kami mengubah diri kami ya Bapa. Allah Bapa yang hidup, kami datang kepadamu pada kesempatan sore hari ini Bapa. Di tengah ibadah kami bersama rekan-rekan kami kaum perempuan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang mendengarkan renungan ini ya Bapa. Untuk setiap pribadi-pribadi yang datang kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan, urapi kami ya Bapa. Kami yang bergumul dalam permasalahan kami ya Bapa. Kami yang mempunyai masalah kesehatan, permasalahan ekonomi, masalah keluarga, masalah anak ya Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau berikan kami kekuatan agar kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk kesehatan kami, keluarga kami, anak kami, suami kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini ya Bapa, yang memohon uluran tangan Tuhan, yang dalam pemulihan ataupun yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan berikan mereka kesembuhan, berikan mereka pengharapan yang selalu senantiasa menunggu jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya bilur-bilur Tuhan yang menjamah sakit penyakit kami. Dan kami mohon Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka yang dengan setia menunggu, menjaga mereka yang sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka yang dengan setia dan kasih, yang telah menjaga mereka yang sakit ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kalau kesempatan sore hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk memberkati mereka dalam melaksanakan tugas mereka dengan arif, adil, dan bijaksana.
Berkati para pemimpin gereja Tuhan, berkati pendeta beserta keluarganya, berkati pekerja-pekerja, komisi, panitia, majelis, dan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang terpanggil untuk melayani Engkau berkati kami supaya di dalam pelayanan kami, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani tugas-tugas kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada akhirnya kami akan mengakhiri renungan kami ini dan kami akan melanjutkan kembali tugas-tugas kami. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati kami dengan apa yang telah kami dengar firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami akan mengakhirinya dan melengkapi doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu-ibu dikasih Tuhan. Kita akan kembali dalam renungan kaum perempuan di hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.